وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia kepada kita semua, sehingga di antara salah satu nikmatnya adalah kita masih bisa berkumpul dalam majelis ilmu, yang mudah-mudahan dengan apa yang kita upayakan dalam majelis ilmu itu, kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan naungan para malaikat. Para malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Sebelumnya telah kita bahas, ya, kemudian kita akan lanjutkan. Masih berkaitan tentang iman, karena iman ini amatlah penting untuk senantiasa kita perhatikan. Ya, sebagaimana kita senantiasa memperhatikan jasad kita atau badan kita. Kalau badan kita sakit, misalnya yang mudah saja, sakit apa yang mudah? Nah, sakit panas, sakit flu, ya, pilek, apa yang dilakukan? Apakah diam saja, tenang, saya nanti akan sembuh, diam saja akan sembuh? Ya, tentu kita akan berusaha apa? Bagaimana caranya mencari obat dari penyakit tersebut. Tidak membiarkannya berlarut-larut sehingga semakin parah dari penyakit tersebut. Akan tetapi kita berusaha untuk menyembuhkan badan kita sehingga sehat kembali seperti semula. Ya, begitu pula hati ini. Ya, kalau hati ini tidak diperhatikan, ya, keimanan di dalam hati ini tidak diperhatikan, ya, padahal apa? Hal-hal yang merusak hati, merusak keimanan di dalam hati itu banyak sekali. Ya. Kalau kita tidak perhatian terhadap hati kita, maka ya, tahu-tahu hati kita sudah apa? Sudah sekarat. Nah, kalau sudah sekarat, susah untuk apa? Menyembuhkannya. Maka jangan nunggu apa? Jangan nunggu sekarat baru dicari obatnya. Tapi apa? Ketika kita, ya, kayaknya ini saya ada bermasalah ini, ya, keadaan hati saya bermasalah, maka apa? Segera cari obatnya. Ikhwani fillah, kita malam ini akan membahas tentang hal-hal yang bisa menjadikan keimanan kita itu bertambah. Dan ini adalah apa? Harapan kita semua, ya, berharap, berusaha agar keadaan iman di dalam hati ini senantiasa bertambah, senantiasa meningkat. Yang pertama, yang menjadikan keimanan itu bertambah, ya, dari keadaan yang sebelumnya menjadi lebih baik lagi adalah ta'allumul ilmin nafi'. Apa itu? Ya, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ya, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ya,
Alhamdulillah ya, antum sekalian ya, para santri, para thalibul ilm ini ya, sedikit banyak sudah menempuh ini. Menempuh apa? Menempuh mempelajari ilmu yang bermanfaat. Dengan keberadaan antum sekalian di dalam pondok ya, mencurahkan tenaga, mencurahkan pikiran, mencurahkan apa? Waktu untuk mempelajari ilmu din, ilmu syar'i. Maka ini termasuk bagian dari apa? Upaya untuk meningkatkan atau menambah keimanan kita. Karena orang-orang yang tidak mempelajari ilmu ya akan begitu saja. Yang dia tahu hanya apa? Ya, sekedarnya saja. Ya, dia mungkin tahu tentang Allah Subhanahu wa taala ya, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu tentang ibadah ini, ibadah itu. Akan tetapi akan berbeda dengan orang-orang yang mencurahkan waktunya, mencurahkan ya, tenaganya, pikirannya untuk menuntut ilmu. Maka kita bersyukur ya, kita semua bersyukur. Antum sekalian harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Banyak di luar sana orang-orang yang seusia antum ini tidak mengenal ya, tidak mengenal apa? Tidak mengenal ilmu. Ya. Beruntung antum. Bahkan yang lebih tua dari antum pun banyak di luar sana yang tidak mempelajari ilmu. Maka ini karunia yang besar sekali. Bagaimana ilmu itu kok bisa menambahkan keimanan? Ya, menjadikan iman itu bertambah. Bagaimana? Ya. Bagaimana? Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, hadisnya dalam apa? Kitab Arba'in itu ada. Siapa yang bisa sebutkan ini? Wa majtama'a qaumun apa? Fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Terus wa yatadarasuna fima bainakum. Terus illa nazalat alaihimus sakinat. Terus wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikat. Nah, dari hadis itu ya, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah. Apa itu rumah Allah maksudnya? Ya, masjid ya. Salah satu masjid mana saja ya. Tidak terkhususkan ya, masjid tertentu, tapi masjid mana saja, masjid di mana di situ dilaksanakan sholat berjamaah. Ngapain di masjid itu? Mereka orang-orang berkumpul ngapain? Yatluna kitaballah, membaca kitabullah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasuna fima bainahum, dan mempelajari ya. Saling mempelajari di antara mereka. Mempelajari apa? Yang mempelajari ilmu, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Illa nazalat alaihimus sakinah. Apa itu? Nah, melainkan ya, akan turun kepada mereka itu as-sakinah. Ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan rahmat kepada mereka. Wa hafathumul malaikat, dan para malaikat pun apa? Mengelilingi, meliputinya, menaungi mereka. Nah, yang jadi poin penting ini di sini as-sakinah itu, ya. Sumber ditambahnya ilmu, ditambahnya apa? Keimanan di dalam hati ini berawal dari as-sakinah. As-sakinah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kok bisa? Ya, siapa yang bisa bacakan salah satu ayat dalam surat Al-Fatah yang ada lafaz as-sakinahnya? Ya. Ayo, ini sudah hafal semua ini para hafid ini. Ya. Gimana? Huwallazi. Ayo, awal-awal surat
Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan as-sakinah kepada ke dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Untuk apa itu diturunkan as-sakinah itu? Untuk menambahkan iman, ya. Iman di atas iman mereka. Jadi apa? Bisa bertambahnya keimanan itu karena sebab tadi apa? As-sakinah. Dan as-sakinah salah satunya diperoleh dengan apa tadi? Majelis ilmu. Ya, paham ini ya? Ya, jadi seperti itu, ya. Dengan sebab majelis ilmu tadi, ya, kita akan mendapatkan as-sakinah. Kemudian dengan sakinah itu akan bertambah keimanan hati kita. Kemudian tidak hanya itu saja, ya. Bertambahnya ilmu karena sebab bertambahnya iman karena sebab ilmu itu dari berbagai macam segi, ya. Di antaranya, ya, dari segi yang pertama, dari orang tersebut keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu. Ini, ya, akan menambah keimanan dia. Kemudian ketika dia duduk di dalam majelis ilmu itu, ya, setelah sampai di dalam majelis ilmu, kemudian dia duduk untuk mendapatkan ilmu, maka bertambah lagi keimanan tersebut. Kemudian bertambah lagi ketika apa? Apa yang disampaikan, ya, dia memahaminya, ya. Bertambah lagi keimanannya di dalam hatinya. Ya, apakah yang disampaikan itu tentang apa? Berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, atau berkaitan tentang syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia memahaminya akan bertambah keimanan di dalam hatinya. Kemudian yang keempat, bertambah lagi keimanannya. Ya, setelah dia memahami, mengetahuinya, kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Nah, ini lebih besar lagi, bertambahnya lebih besar lagi. Karena berbeda orang yang mengamalkan ilmunya, ya, mempraktekkan maksudnya di sini, ya, mempraktekkan ilmunya dengan orang yang tidak mempraktekkan ilmunya, ya, akan berbeda. Setelah dia mempraktekkan untuk dirinya sendiri, yang kelima akan bertambah lagi keimanan di dalam hatinya dengan sebab apa? Mengajarkannya kepada orang lain. Ya, setelah dia mempraktekkan kepada dirinya sendiri, baru dia mengajarkan kepada orang lain yang belum mengetahui. Dan yang keenam akan bertambah keimanannya lagi dengan sebab kesabaran dalam meraih ilmu dan mendakwahkan ilmu tersebut. Karena namanya ilmu tidak instan, ya, tidak diperoleh dengan, ya, semudah kita mendownload, ya, kajian, mendownload murotal. Itu cepat, ya, semenit 2 menit kita dapat itu, ya. Atau mendownload kitab itu mudah sekali, tidak secepat itu, ya, butuh proses, butuh waktu, butuh kesabaran. Nah, ini apa? Berbagai sisi yang menyebabkan bertambah keimanan kita dengan sebab ilmu tadi. Dan ilmu yang pertama yang hendaknya kita pelajari adalah, ya, yang ada pada kita, ya, yaitu Al-Qur'an, ya. Kita jangan sampai melalaikan Al-Qur'an ini, ya. Karena Al-Qur'an merupakan kunci kebaikan, ya, kunci kebaikan. Ya, bagaimana tidak? Ya, kalau kita, ya, ngobrol
setengah jam ya, atau ya sejam atau lebih banyak dari itu, dari perkataan kita sedikit sekali ya, kita mendapatkan pahala dari perkataan kita ya. Bahkan mungkin kita dapatkan kebalikannya, dapatkan apa? Dosa karena sebab perkataan kita ya, ngobrol sana sini, cerita ini itu ya, tidak menambah pahala kita. Tetapi akan berbeda kalau lisan kita digunakan untuk membaca Al-Qur'an ya. Pahalanya berapa? Ya, pahalanya berapa? Ya, pahalanya itu dihitung per huruf ya, per huruf yang kita ucapkan ya. Kalau antum baca satu muka itu berapa huruf? Ada yang pernah hitung rata-rata berapa satu muka itu? Ada 100 enggak? 100 huruf. Nah, lebih ya? Berapa Zakir? Pernah ngitung enggak? Nah, saya mau iseng lah ngitung ini, ngitung satu muka Al-Qur'an ini berapa? Ya. Ya, satu muka yang kita baca itu adalah pahala yang kita dapatkan. Bahkan apa? Dikalikan 10 kali lipat. Ya, hadisnya bagaimana? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wala min walamun harfun wa mimun harfun. Ya. Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah yaitu Al-Qur'an, maka baginya ditulis satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kalinya. Ya. Berarti ya dikalikan 10 kali lipat. Tidaklah beliau katakan Rasulullah SAW, alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim berapa huruf itu? 3. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya, itu dilipat gandakan, kalikan 10, 3 kali 10. Makanya antum yang apa? Allah berikan kemampuan ya belum terbiasa, karena belum terbiasa menghafal, agak susah menghafal satu muka atau satu lembar, sehingga butuh banyak berkali-kali pengulangan. Maka apa? Bersyukur itu. Jangan apa? Wah, saya kok tidak bisa-bisa ini. Saya nanti tidak sempat main, tidak sempat apa lagi? Nah, tidak sempat main bola, tidak sempat jajan, tidak sempat ngobrol. Ya. Bersyukur antum, ya. Apa? Karena dengan sebab mengulang-ulang ya ayat, mengulang-ulang ya, itu lembaran itu satu lembar misalnya satu hari, kalau temennya yang lain itu misalnya baca 5 kali sudah hafal, nah, antum baca berapa kali? 100 misalnya, 100 kali baru hafal, maka apa? Pahalanya lebih banyak dia yang 100 kali baru hafal. Kok bisa? Ya tadi berdasarkan hadis tadi. Ya, berdasarkan hadis tadi. Berarti dia lebih banyak pengulangannya. Ya, yang dia baca hurufnya lebih banyak daripada orang yang ya bacanya cuma 5 kali saja. Ya, jadi jangan berputus asa. Ya, tetap apa? Antum mendapatkan pahala yang banyak. Ya, walaupun agak lama, ya tidak apa-apa, nikmati saja. Nanti ada kalanya kalian itu akan terbiasa untuk menghafal. Ya, yang tadinya mungkin harus mengulang 100 kali, nanti lama-kelamaan ya turun, jadi misalnya 80 kali. Nah, turun lagi setelah 2 tahun, turun lagi jadi 50 kali misalnya. Nah, turun lagi setelah 5 tahun, ya jadi 10 kali. Berarti berapa tahun itu? Ya, tidak masalah ya. Walaupun seperti itu, misalnya seperti itu ya. Jadi jangan berputus asa. Wah, saya kayaknya saya nggak bisa. Nah, itu yang bikin benar-benar nggak bisa ya. Tapi berusaha. Dan mempelajari Al-Quran itu yang pertama apa yang dipelajari? Ya bagaimana agar kita bisa membaca Al-Quran. Ya alhamdulillah. Nah, antum sekalian sudah bisa membaca Al-Qur'an. Tinggal apa? Ya, tinggal dipoles sedikit lah ya, dipoles sedikit. Ya, di sini ada
ya ustadznya, ada Ustadz Fuad bisa mengajarkan. Ya, minta bantuan sama beliau ya. Nah, kalau kayaknya saya bacanya agak macet-macet, agak susah, ya minta diajari sama beliau. Jangan jangan wah sudahlah saya segini aja lah, jangan ya. Yang belum lancar masih ngadat-ngadat, ya diperbaiki agar lancar. Ya, karena kalau dia bacanya lancar akan semangat. Ya, apalagi kalau suaranya bagus, ya nadanya, wah, masya Allah, ya kayak nada Syekh siapa ini? Ya biasanya favoritnya Syekh siapa ini? Ya misalnya Syekh Ali lah ya. Ya, ya suaranya bagus, ya nadanya enak didengar. Nah itu akan ya bersemangat kita. Tapi kalau sudah bacanya ngadat-ngadat, nggak lancar-lancar, ya suara pas-pasan. Nah, kamu baca berapa? Satu muka aja, aduh lama banget ini, tidak selesai ini satu muka ini, ya. Ya maka diperbaiki lagi. Ya kemudian selain mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran, ya juga ya berusaha ya menghafal. Ya antum sekalian, masya Allah luar biasa, ya tiap hari kerjaannya menghafal, masya Allah luar biasa ya. Kalau membaca saja ya pahalanya begitu besar tadi, ya dikalikan 10 kali lipat ya setiap hurufnya, apalagi menghafal ya. Karena dengan menghafal itu berarti berusaha agar Al-Quran itu ditaruh di dalam hati kita, di dalam pikiran kita ya. Kayak dimasukkan seperti itu ya. Berbeda dengan membaca. Kalau membaca lisan kita ya, maka pahalanya lebih besar lagi. Dan selain membaca, menghafal, juga berusaha mentadaburinya ya. Karena dengan mentadaburi itu kita akan paham apa sih yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maksud dari ayat yang diturunkan ini. Apakah ya seperti ini, seperti itu. Maka kita dengan mentadaburinya kita akan memahami makna dan memahami maksud dari ayat tersebut. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau manusia itu mengetahui fadilah, keutamaan yang besar dalam membaca Al-Quran dengan tadabbur, maka niscaya manusia akan menyibukkan diri dengan mentadaburi Al-Quran. Kalau sekiranya dia membacanya dengan tafakkur, ya, dengan memikirkan apa maksud dari ayat tersebut, hingga dia melewati sebuah ayat yang dia butuh terhadap ayat itu untuk mengobati hatinya, maka dia akan ulang-ulang ayat tersebut, ya, tidak akan menyia-nyiakannya. Ya, dalam Al-Quran banyak sekali, ya, terdapat ayat-ayat, misalnya doa-doa banyak. Nah, dan kadang kita butuh terhadap doa tersebut. Maka ketika kita baca dengan tadabbur, maka kita akan mengulang-ulang itu ayat itu. Karena apa? Karena itu adalah munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka membaca ayat dengan tafakkur, dengan tadabbur, dan memahami makna kandungannya, maksud dari ayat tersebut, itu lebih baik daripada hanya sekedar membaca, mengkhatamkan Al-Quran tanpa disertai dengan tadabbur maupun memahaminya. Dan lebih bermanfaat, lebih memberikan manfaat bagi hati ketika kita membaca Al-Quran dengan tadabbur, dan akan lebih memberikan tambahan iman di dalam hati ketika kita membacanya dengan tadabbur, dan akan mendapati manisnya membaca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kita bisa. Ya. Dan bagaimana caranya untuk mentadaburi Al-Quran? Ya, kita sedikit banyak harus tahu artinya. Ya, harus tahu artinya.
Dan tidak bisa kita tahu artinya kalau kita tidak mempelajari bahasa Arab. Ya, yang belum mempelajari bahasa Arab, belum tahu banyak, ya masih bisa untuk mengetahuinya dengan membaca terjemah. Makanya kalau antum menghafal Al-Quran, kemudian disertai dengan membaca terjemahnya, itu akan lebih mudah dibandingkan hanya sekedar hafal lafaz saja. Ya. Karena kadang Al-Quran itu ya berisi tentang cerita yang runut, ya. Cerita tentang misalnya Nabi Musa, tentang Nabi Yusuf, itu kan ya berurutan. Nah, kalau kita hanya mengandalkan hafalan lafaz saja, kadang apa? Ya, lompat kita dari ayat 1 lompat, ya, kelewat satu ayat atau 2 ayat. Tapi dengan kita mengetahui maknanya, maka kita akan mudah menghafalnya, mudah untuk mengurutkannya. Itu diantaranya seperti itu, ya. Jadi jangan hanya mencukupkan dengan membaca Al-Quran saja tanpa melihat kepada terjemah, ya, terjemah atau arti dari bahasa Indonesia. Ya, meskipun ya terjemahan tersebut belum mencukupi, ya, masih butuh kepada apa? Penjelasan ahli tafsir, ya. Kalau kita ingin mengetahui lebih banyak lagi, maka ya kita pelajari itu, ya, tafsir Al-Quran. Dan mudah-mudahan Al-Quran yang kita pelajari itu menjadi apa? Hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wal Quran hujjatun laka au alaika. Apa itu artinya? Dan Al-Quran itu hujjatun laka. Apa hujjatun laka? Ya, hujjatun laka itu pembela, ya, membela, pembelamu. Au hujjatun alaika. Kalau hujjatun alaika itu ya penuntut. Ya, Al-Quran bisa menjadi pembela kita kelak di yaumul kiamah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela kita. Karena apa? Kita mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian apa? Menerapkannya, mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Maka Al-Quran nanti akan membela kita. Ya, membela kita, ya, menjadikan ya syafaat bagi kita, ya. Karena dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW sebutkan apa? Ya, bahwasanya Al-Quran itu datang pada hari kiamat menjadi apa? Ya, menjadi syafaat bagi pemiliknya, bagi orang-orang yang ahli Al-Quran. Jangan sampai menjadi hujjatun alaika, ya, menuntut, ya. Kebalikannya, ya, bukan dibela tapi malah dituntut. Kita dituntut oleh Al-Quran, ya. Si fulan ini ya, selama di dunia tidak mempelajari Al-Quran, atau si fulan ini mempelajari Al-Quran tapi tidak mempraktekannya, tidak mengamalkannya. Seperti itu, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang pertama, ya, Al-Quran. Ya, jangan sampai kita luput dari mempelajari Al-Quran. Kemudian yang kedua, al-ilmu bi asma'illahil husna wa sifatihi. Ya. Mempelajari nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi, yang mulia. Karena ya seperti pepatah dikatakan, bagaimana tak kenal maka tak sayang, ya. Bagaimana kita mau ya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita mempelajari nama-nama Allah, mempelajari hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apa yang harus kita lakukan, ya, kewajiban yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajari nama-nama Allah yang indah, yang bagus, dan sifat-sifatnya yang tinggi. Karena dengan mempelajari Asmaul Husna, ya, sifat-sifat Allah, mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergantung seberapa kenal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan mempelajari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini ya butuh penjelasan yang panjang. Ya insya Allah nanti pada waktunya kita akan jelaskan satu persatu. Karena dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertambah rasa takut kita, bertambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dirasatun sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ammulu fi siratihi, ya, mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita juga harus pelajari dan memperhatikan, ya, memikirkan tentang ya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bisa ambil banyak pelajaran, bisa kita ambil banyak contoh yang beliau berikan, yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bukan hanya dari segi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang Rasulullah SAW adalah orang yang paling takwa, ya. Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadahnya ya paling baik, ya, terbaik, ya. Begitu pula dari segi apa? Muamalah beliau, ya, muamalah beliau Rasulullah SAW adalah muamalah yang baik. Makanya dalam hadis itu Nabi SAW sebutkan apa? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini apa? Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan takwa, ya, dengan takwa. Nah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ya. Dan perbaiki, ya, iringi, ya, keburukan itu dengan kebaikan untuk apa? Menghapus keburukan tersebut. Ya, kalau kita melakukan ibadah ini, ibadah itu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian apa? Di situ ya kadang kita terlupa, ya, lalai, jatuh kepada maksiat, jatuh kepada dosa, maka apa? Ya, iringi dengan kebaikan, ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Diiringi, dihapus dengan kebaikan-kebaikan yang lain, ya. Ya, selain dengan istighfar, tidak cukup dengan istighfar saja, ya. Istighfar, ya, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi untuk menutup, ya, menutup apa? Kejelekan tadi butuh kebaikan yang lainnya. Nah, kemudian dari hadis itu Rasulullah sebutkan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergauli manusia itu dengan, ya, akhlak yang baik, ya. Bukan hanya kita, ya, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita baik dalam hal salat kita, ya, rajin salatnya. Kemudian apa? Baca Quran, sholat malam bahkan, ya, sholat malam, puasanya, ya, hampir puasa apa? Nah, puasa Daud dilakukannya. Ya, tapi apa? Lupa dengan pergaulan dengan manusia. Ya, dia apa? Masih kurang bagus pergaulannya dengan manusia. Maka ini, ya, tidak apa? Tidak sempurna keimanannya. Ya, bukan demikian. Bukan seseorang itu, ya, bukan Islam itu mengajarkan hanya hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Akan tetapi kepada seluruh manusia juga diatur oleh Islam. Nah, bahkan kepada siapa? Kepada orang-orang kafir itu, ya, ada tata caranya. Bagaimana kita bermuamalah kepada mereka. Kalau tetangga kita kafir misalnya, ya, dia orang kafir, ya. Ya, bukan kafir harbi, bukan kafir yang diperangi, maka dia apa? Berhak mendapatkan hak tetangga, ya, sekalipun dia kafir. Ya, kalau dia misalnya tertimpa kesusahan, ya, butuh pertolongan, maka kita wajib menolong dia, walaupun dia kafir. Apalagi kalau tetangga kita Muslim,
ya, haknya lebih banyak lagi, bukan cuman hak tetangga saja. Hak apa saja? Ya, dia mendapatkan hak tetangga, kemudian hak seorang muslim. Terlebih lagi tetangga kita itu apa? Masih saudara kita, masih kerabat. Misalnya apa? Paman kita atau apa? Sepupu kita atau masih saudara kita. Maka haknya lebih banyak lagi, ya. Bukan hanya cuman hak tetangga. Hak tetangga dia dapat, hak muslim dia dapat, kemudian hak apa? Ya, hak keluarga dekat, ya, hubungan darah. Maka lebih besar lagi. Dan orang-orang di luar sana, ya, orang-orang kafir itu apa? Banyak dari orang-orang kafir itu kagum terhadap akhlak Islam, ya. Akhlak Islam yang apa? Orang-orang yang memang menerapkan akhlak Islam, mereka kagum, ya. Sehingga di antara mereka banyak tertarik masuk kepada agama Islam ini karena sebab akhlak yang ditunjukkan oleh kaum muslimin. Ya, maka jangan kita sesama muslim apa? Musuh-musuhan, tidak boleh, ya. Ya. Saudara kita, ya, bagaimanapun keadaan muslim tersebut, dia adalah saudara kita, ya. Kemudian tidak hanya mencukupkan pada mempelajari sirah Nabi SAW, kemudian dilanjutkan kepada sirah, ya, orang-orang setelah Nabi SAW, yaitu para apa? Para sahabat, kemudian para tabi'in, ya. Dan antum semua sudah pelajari itu, ya. Alhamdulillah ada ada kajiannya juga, ya. Ustadz Abdul sampaikan, ya, tentang, ya, kisah sirah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka adalah orang-orang yang terbaik, ya, dari umat ini, ya. Ya, khairun nas qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum, ya. Sebaik-baik manusia adalah, ya, pada zamanku, yaitu zaman Nabi SAW, ya. Tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum, kemudian orang setelahnya dan orang setelahnya lagi, ya. Maka kita melihat kepada mereka bagaimana perjuangan mereka dalam, ya, mempertahankan keimanan, nah, terlebih para sahabat apa? Muhajirin, bagaimana mereka memeluk Islam di awal-awal datangnya Islam, perjuangannya lebih berat dibandingkan orang-orang setelahnya. Makanya, ya, mereka lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang-orang yang setelahnya. Begitu pula bagaimana perjuangan mereka dalam menuntut ilmu, ya. Ini para ulama-ulama kita, ya, luar biasa. Kalau kita melihat mereka, perjalanan kehidupan mereka, ya, apa yang kita usahakan pada hari ini itu tidak ada apa-apanya, sama sekali tidak ada apa-apanya, ya. Maka kita tidak boleh sombong dengan apa yang sudah kita miliki. Ya, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, terutama bagi saya pribadi, kemudian bagi antum sekalian. Kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan naungan malaikat, ya. Allah turunkan sakinah dalam majelis ini, sehingga dengan sakinah itu kita bertambah, keimanan kita di dalam hati ini kita bertambah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.